dan saya. Amin. Dia menciptakan kita, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya bulat, ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Tapi berita yang baik, Tuhan Yesus sangat mencintai saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat sayang kepada saya dan saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Dia. Amin. Yeay. Haleluya.
Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Asik. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Semua gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Amin. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku moyo selaminya. Atiku ayem tentrem, uripku saya seneng, saben dina kulake gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku moyo selaminya. Atiku ayem tentrem, uripku saya seneng, saben dina kulake gandul Gusti. Amin. Saben dina kulake gandul Gusti. Saben dina kulake gandul Gusti. Siji loro telu asik, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, eneng Gusti yo sing temen. Pitu walu sangka, eneng Gusti aja sempurna. Sepuluh wis genep, eneng Gusti mesti slamet. Apa iya tenan, tenan apa tenan? Iya, iya pancen tenan, eneng Gusti mesti slamet. Apa iya tenan, tenan apa tenan? Iya, iya pancen tenan, eneng Gusti mesti slamet. Siji loro telu asik, ayo kanca padha melu. Amin. Papat lima enem, eneng Gusti yo sing temen. Pitu walu sangka, eneng Gusti aja sempurna. Sepuluh wis genep, eneng Gusti mesti slamet. Apa iya tenan, tenan apa tenan? Iya, iya pancen tenan, eneng Gusti mesti slamet. Apa iya tenan, tenan apa tenan? Iya, iya pancen tenan, eneng Gusti mesti slamet. Pancen tenan, eneng Gusti mesti slamet. Pancen tenan, eneng Gusti mesti slamet. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke, sajeke, aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang
sukacita atas setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi, biarlah karya-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersyukur Tuhan, kami sembahkan Yesus Tuhan. Haleluya, segala yang besar ku serahkan diriku, masuk dalam rencana-Mu. Haleluya, kami berserah Tuhan dalam rencana-Mu, Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam rencana-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam karya-Mu. Syukur
pujian dan penyembahan kami ini menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan akan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sebagai kekuatan kami, sebagai dasar dalam hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau taruh Tuhan hikmat-Mu atas beliau, sehingga Tuhan apa yang disampaikan nanti semuanya adalah pesan daripada Tuhan bagi kami semua, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Harapan untuk hidup bebas dari kekurangan merupakan impian dari semua orang. Bukan hanya bebas dari kekurangan sandang dan pangan, namun juga dalam hal papan. Yang dimaksudkan dengan papan di sini bukan sekadar tempat tinggal secara jasmania atau rumah, namun juga tempat berteduh secara batiniah. Itulah rasa terayomi, rasa aman, dan diterima oleh orang lain. Hidup bebas dari kekurangan itulah yang digambarkan secara indah oleh Norman Rockwell dalam lukisannya yang berjudul Freedom from Want atau bebas dari kekurangan. Di dalam lukisan yang menghiasi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di kota New York ini, Norman Rockwell menggambarkan suasana perjamuan Thanksgiving Day dalam sebuah keluarga kelas menengah di Amerika Serikat. Nampak di situ sebuah keluarga besar yang sedang duduk mengitari meja makan. Sebagaimana lazimnya pada Thanksgiving Day, di dalam perjamuan itu dihidangkan makanan tradisional, yaitu daging kalkun. Nampak sang nenek sedang memegang sebuah nampan yang berisi daging kalkun dan hendak menaruhnya di atas meja. Sedangkan suaminya, sang kakek, berdiri di sampingnya dengan wajah yang tersenyum. Lukisan ini bukan hanya mengekspresikan kecukupan dalam hal pangan, yaitu yang digambarkan melalui daging kalkun berukuran besar yang memenuhi seluruh nampan yang berada di tangan sang nenek. Tetapi juga mencerminkan suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh kasih. Kehangatan yang nampak melalui wajah-wajah ceria dari keluarga yang sedang berbincang satu sama lain di sekitar meja tersebut. Steven Spielberg, sutradarawan Hollywood yang sangat terkenal itu berkata bahwa melalui lukisannya ini, Norman Rockwell menggambarkan the American Dream, impian orang Amerika. Saya rasa suasana kebahagiaan seperti itu bukan hanya merupakan dambaan orang Amerika saja, namun juga harapan dari semua orang. Hidup tidak kekurangan secara jasmania maupun jiwania. Hidup yang bebas dari kekurangan atau freedom from want, seperti yang menjadi judul dari lukisan tersebut. Hanya saja dalam realitas, tidak banyak orang yang dapat mengenyam kebahagiaan yang seperti itu. Apalagi di tengah masa epidemi yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. Kebahagiaan menjadi suatu impian yang sangat mahal. Hidup tak berkekurangan bagi sebagian orang merupakan suatu ilusi yang jauh dari kenyataan. Di dalam situasi yang serba tidak menentu ini, pesan yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya kepada para gembala di padang dekat kota Bethlehem di wilayah Yudea 2000 tahun yang silam terasa sangatlah relevan. Pesan yang berbunyi, jangan takut. Ini merupakan kalimat jangan takut yang keempat yang disampaikan Allah di sekitar peristiwa Natal. Yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita. Pesan yang pertama disampaikannya melalui malaikat Gabriel kepada Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, sekitar 15 bulan sebelum kelahiran Yesus. Pesan yang kedua disampaikan kepada Maria, pribadi yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus 6 bulan sesudah malaikat Gabriel menjumpai Sakaria.
Pesan yang ketiga disampaikan kepada Yusuf, tunangan dari Maria. Pesan ini diutarakan oleh malaikat kepada Yusuf melalui mimpi beberapa lama sesudah Maria mengandung bayi Yesus. Sekarang yang keempat, pesan jangan takut ini diwartakan oleh malaikat kepada beberapa orang gembala di dekat Bethlehem pada malam Yesus dilahirkan. Melalui pesan tersebut, malaikat berkata kepada para gembala itu, jangan takut karena Allah peduli padamu. Ini merupakan pesan yang sangat penting dan yang juga Allah sampaikan kepada kita. Jangan takut karena aku peduli terhadap dirimu. Mari kita membaca peristiwa tersebut di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Untuk itu kita akan membaca ayat 8 sampai 11 terlebih dulu. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu, maksudnya di daerah Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Maksudnya adalah kota Bethlehem. Malaikat menyebutnya sebagai kota Daud karena Raja Daud berasal dari daerah tersebut, daerah Bethlehem. Melalui warta yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang penggembalaan ini, kita dapat melihat kepedulian Allah terhadap manusia. Kepedulian atau perhatian yang penuh dengan kasih sayang. Yang sebagaimana telah saya utarakan tadi, merupakan kebutuhan dari semua orang. Kepedulian yang memungkinkan kita untuk mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menatap hari esok bukan dengan keputusasaan, namun dengan penuh pengharapan. Mengapa demikian? Karena melalui kepedulian Allah kepada para gembala yang telah kita baca tadi, kita melihat 3 wujud dari kepeduliannya kepada umat manusia. Wujud kepedulian tersebut adalah yang pertama, ia menghargai orang yang sederhana. Saya ulang, Allah menghargai orang yang sederhana. Allah tidak pernah meremehkan orang yang sederhana. Yaitu mereka yang dipandang remeh oleh masyarakat di sekitarnya. Mereka yang menduduki tingkat rendah dalam strata sosial masyarakat tidak pernah diabaikannya. Malahan pada hari kelahiran Yesus Kristus, ia memberikan perhatian yang sangat istimewa kepada orang-orang yang sederhana, yaitu para gembala di daerah Bethlehem. Sebagaimana pada umumnya di masa kini, 2000 tahun yang lampau pun, para gembala adalah orang-orang yang sederhana. Mereka bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan para peternak yang kaya raya, namun para pekerja yang harus bekerja keras untuk menyambung kehidupan mereka. Kesederhanaan ini nampak dari bagaimana mereka harus bekerja dalam menggembalakan kawanan ternak milik majikan mereka. Dari pagi sampai sore, mereka membuat ternak yang mereka gembalakan ke padang rumput, tempat di mana para hewan tersebut memperoleh makanan untuk dimakan dan air untuk diminum. Malam harinya, mereka harus menjaga kawanan ternak tersebut dengan tidur bersama dengan hewan-hewan itu di padang yang terbuka. Jelas, ini merupakan suatu pekerjaan yang berat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sederhana. Namun justru kepada orang-orang yang sederhana itulah berita sukacita tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat,
pertama-tama diberitakan. Allah tidak terlebih dulu menyampaikan berita tersebut kepada para saudagar, para bangsawan, para pejabat tinggi, ataupun para pemuka agama di kota Yerusalem. Namun ia mengutus malaikatnya untuk menyampaikannya kepada para gembala yang sederhana tadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya ia bersikap peduli pada orang-orang yang sederhana. Bukan berarti dengan demikian ia mengabaikan mereka yang berada di kalangan atas. Sebab sesungguhnya Allah mengasihi semua orang. Justru karena ia mengasihi semua orang, maka ia memberikan perhatian kepada para gembala yang seringkali dilupakan dan diabaikan oleh masyarakat sekitarnya. Kepedulian kepada orang-orang yang sederhana ini mengingatkan saya kepada kisah yang diceritakan oleh Bunda Teresa, biarawati yang melayani orang-orang termiskin dari antara orang miskin di Kalkuta, India. Suatu hari, Bunda Teresa mengunjungi rumah seorang perempuan yang sangat miskin, yang memiliki 6 orang anak dan yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Sedemikian sengsara kehidupan mereka, sehingga selama beberapa hari keluarga ini belum mengisi perut mereka dengan makanan. Mendengar keadaan mereka, Bunda Teresa mengunjungi keluarga tersebut sambil membawa 1 kantong besar yang berisi beras. Menerima pemberian dari Bunda Teresa, sang ibu dari keluarga tersebut membagi beras yang ia terima menjadi 2 bagian. Kemudian tanpa berpamitan kepada Bunda Teresa, ia bergegas pergi keluar rumah sambil membawa setengah kantong dari beras yang ia terima tadi. Sekitar 10 menit kemudian, ia kembali dengan tangan yang kosong. Bunda Teresa yang terpana karena perempuan tadi pergi secara tergesa-gesa, bertanya kepada yang bersangkutan, "Dari mana dirimu?" Perempuan itu menjawab, "Beberapa orang tetanggaku juga sudah beberapa hari tidak makan. Mereka kelaparan dan memerlukan makanan seperti diri kami. Oleh karena itu, aku membagikan beras yang kau berikan kepadaku kepada mereka." Di dalam berbagai kesempatan, Bunda Teresa berkata, keluhuran hati dari perempuan yang miskin ini bukan hanya nampak dari bagaimana ia membagikan sedikit makanan yang ia punyai kepada orang lain, tetapi terlebih lagi dari bagaimana ia memperhatikan para tetangganya yang dalam keadaan kekurangan dan memerlukan bantuan. Kepedulian dari perempuan yang miskin itu merupakan suatu sikap yang sangat mulia. Kepedulian yang sama pula lah yang dapat kita lihat di dalam diri Allah. Memang ia tidak berkekurangan seperti perempuan yang memperoleh bantuan dari Bunda Teresa tadi. Namun kepedulian di dalam kasih dan pengorbanan yang ia lakukan tidak kalah dibandingkan sang perempuan tadi. Bahkan jauh lebih besar. Sebab di dalam kepeduliannya kepada orang-orang yang sederhana, ia telah rela mengorbankan dirinya dengan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus yang lahir dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang lampau. Yesus Kristus yang merupakan wujud dari kepedulian Allah kepada orang-orang yang sederhana. Sehingga dalam segala keadaan kita dapat berkata, jangan takut karena Allah peduli pada dirimu. Selanjutnya, yang kedua, wujud dari kepedulian Allah pada manusia adalah bahwa ia tidak mengabaikan orang yang kesepian. Allah tidak mengabaikan orang yang kesepian. Allah tidak membiarkan orang yang berada dalam keadaan sebatang kara, yaitu mereka yang tidak mempunyai orang lain sebagai tempat bagi dirinya untuk mencurahkan beban dalam hatinya. Alkitab menulis bahwa Allah bersikap peduli kepada anak yatim dan para janda. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya para yatim dan janda secara jasmania, tetapi juga para yatim
dan janda secara batiniah. Itulah orang-orang yang berada di dalam keadaan sebatang kara. Kesepian dan perasaan sebatang kara ini bukan hanya dialami oleh mereka yang berkekurangan secara jasmania, tetapi juga dialami oleh banyak selebritis dan orang-orang ternama. Tidak sedikit para artis di Hollywood yang mengalami kesepian di tengah popularitas mereka. Salah satunya adalah Elvis Presley, penyanyi legendaris yang sangat terkenal itu. Alkisah, 6 minggu sebelum Elvis meninggal dunia, seorang wartawan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Wartawan tersebut berkata demikian, Elvis, engkau pernah berkata bahwa engkau memiliki 3 cita-cita, yaitu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan menjadi sangat berbahagia. Sudahkah engkau berbahagia? Jelas Elvis adalah pribadi yang sudah sangat terkenal dan sangat kaya. Sehingga hal tersebut tidak ditanyakan oleh sang wartawan. Namun yang ia tanyakan adalah, sudahkah engkau berbahagia? Mendengar pertanyaan tersebut, Elvis terdiam sejenak. Kemudian dengan suara lirih ia berkata, no, I'm not happy. I feel lonely like in hell. Tidak, saya tidak berbahagia. Saya merasa kesepian seperti berada di dalam neraka. 6 minggu kemudian orang menemukan Elvis meninggal dunia karena overdosis dengan obat bius. Terkenal namun kesepian. Perasaan kesepian seperti itu pula lah yang dialami oleh para gembala tadi. Di sepanjang musim panas, siang malam, mereka harus tinggal di padang bersama kawanan ternak yang mereka gembalakan. Artinya selama berbulan-bulan mereka harus berpisah dari keluarga mereka. Sebagaimana wajarnya orang yang sudah berkeluarga, tentu mereka ingin tinggal bersama dengan anak dan istri mereka. Namun keadaan mengharuskan para gembala itu untuk hidup jauh dari keluarga dan menanggung kesepian. Kepada orang-orang yang kesepian itulah Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus. Dengan demikian Allah menyampaikan pesan bahwasanya ia bersikap peduli terhadap orang-orang yang sebatang kara. Baik mereka yang sebatang kara secara jasmania maupun secara batinnya. Oleh karena itu, apabila saat ini saudara merasa bahwa dirimu harus menanggung beban kehidupan seorang diri dan tak seorang pun yang dapat memahami kesukaran yang engkau hadapi, dengar pesan yang secara tak langsung disampaikan malaikat Tuhan pada malam Natal itu. Jangan takut, Allah peduli pada dirimu. Di dalam iman kepada Allah yang bersikap peduli kepada umatnya. Dan di dalam kesadaran bahwasanya kita memerlukan Allah di dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Kedekatan kita dengan Allah yang mengakibatkan hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sehingga tidak akan layu di musim kemarau, tetapi menghasilkan buah pada musimnya. Mengakhiri tahun yang sedang kita lalui dan mengawali tahun yang ada di depan kita. Kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk mengikuti ibadah doa pada hari Sabtu pagi yang akan datang. Saudara dapat mengikuti ibadah doa tersebut melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan Live. Di dalam ibadah doa yang diselenggarakan secara live dari Pasir Koja dan disiarkan secara live streaming ini, saya akan membimbing saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan serta mendoakan semua saudara. Kita bersyukur bahwa di dalam segala keadaan Allah peduli pada diri kita.
takkan dibiarkannya kita menjalani kehidupan ini seorang diri, sebatang kara dan kesepian. Dia berjanji bahwa ia akan menyertai dan menuntun hidup kita di setiap musim kehidupan. Sehingga kita dapat berkata, sungguh di dalam Dia kita mengalami damai sejahtera dan menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekarang yang ketiga, wujud dari kepedulian Allah pada manusia adalah bahwa Ia berempati dengan orang yang tak berdaya. Allah berempati dengan orang yang tak berdaya. Berempati artinya lebih dari sekadar bersimpati. Bersimpati artinya dapat memahami perasaan orang lain dan di saat yang sama tetap mengambil jarak dengan yang bersangkutan. Sedangkan berempati lebih dari sekadar memahami, tetapi juga ikut menanggung perasaan dari orang lain. Bersimpati artinya menunjukkan perhatian kepada orang lain yang menderita. Sedangkan berempati artinya adalah dalam bahasa Inggris yaitu putting yourself completely in another person's shoes. Mengenakan sepatu orang lain dengan sepenuhnya. Artinya kita melibatkan diri kita dengan sepenuhnya dalam kehidupan orang lain. Itulah yang Allah lakukan melalui kedatangan Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lampau. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah berempati dengan manusia yang tak berdaya. Ia melibatkan dirinya dengan sepenuhnya dengan manusia. Tindakan Allah dalam Yesus Kristus ini disampaikan malaikat kepada para gembala. Yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 12 sampai 13. Mari kita membaca ayat tersebut. Lukas pasal 2 ayat 12 sampai 13. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kepada para gembala itu, malaikat berkata bahwa mereka akan melihat Yesus sebagai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pernyataan bahwa Yesus dibaringkan di palungan ini menunjukkan bahwa dia dilahirkan di sebuah kandang, tempat untuk palungan, atau wadah bagi makanan hewan ditaruhkan. Lukas pasal 2 ayat 7 menjelaskan alasan dari keadaan ini, yaitu karena tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria di rumah penginapan. Kesudian Allah untuk hadir di dunia sebagai seorang manusia dan lahir di sebuah kandang menunjukkan kepeduliannya kepada manusia yang tak berdaya. Ketakberdayaan seperti ketidakmampuan Yusuf dan Maria untuk memperoleh tempat di rumah penginapan. Ketidakberdayaan seperti ketidaksanggupan Yusuf dan Maria untuk mendapatkan tempat yang layak bagi Maria untuk melahirkan bayinya. Ketakberdayaan seperti terbatasnya kehidupan para gembala yang harus bekerja untuk menyambung hidup dengan tinggal dan bermalam di padang penggembalaan. Di dalam semuanya ini, Allah bukan hanya sekadar bersimpati dengan ketakberdayaan manusia. Ia bukan hanya dapat memahami perasaan orang yang menderita, tetapi ia berempati dengan mereka. Empati yang ia tunjukkan dengan rela lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di sebuah palungan. Dengan cara demikian, ia berkata kepada para gembala tersebut, jangan takut, Allah peduli padamu. Kepedulian kepada orang yang tak berdaya ini seperti kepedulian seorang ibu kepada bayinya
apabila seorang ibu mengabaikan dan menelantarkan bayinya, dapat dipastikan bahwa bayi itu tidak akan mampu bertahan hidup. Sebab bayi pada dasarnya adalah seorang manusia yang tak berdaya. Ia tidak mampu mencari makan sendiri, tidak mampu berjalan sendiri, bahkan belum mampu untuk berbicara. Kehidupannya sepenuhnya bergantung kepada orang lain, khususnya kepada ibunya. Sehingga apabila kita dapat hidup sampai hari ini, hal tersebut adalah karena ketika kita masih bayi, ada orang lain yang bersikap peduli kepada diri kita. Kepedulian seperti itulah yang ada di dalam hati Allah. Karena ia peduli pada manusia yang tidak berdaya untuk membebaskan dirinya dari kuasa dosa dan kebinasaan. Sehingga ia telah rela datang ke dunia dan lahir sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan dan tindakan berempati yang ia lakukan dalam Yesus Kristus ini menyanggupkan kita untuk menyongsong hari depan dengan penuh pengharapan. Dengan berharap dan bergantung pada kepedulian Allah ini. Saya mengajak saudara untuk mengakhiri tahun 2020 dan menyerahkan perjalanan hidup kita di tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan melalui ibadah awal tahun, yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Januari yang akan datang. Saudara dapat mengikuti ibadah ini pada jam-jam seperti yang terpampang pada layar di depan saudara. Saudara tidak dapat mengikutinya kapan saja seperti ibadah yang sedang saudara ikuti saat ini. Oleh sebab itu, catatlah jam-jam ibadah yang ditampilkan di hadapan saudara tersebut. Di dalam ibadah awal tahun itu, kita akan bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikannya yang telah kita alami di sepanjang tahun 2020. Dan menyerahkan harapan-harapan kita untuk tahun 2021 ke dalam tangannya. Untuk itu, saudara dipersilakan mengirim pokok-pokok ucapan syukur saudara untuk tahun 2020. Dan harapan-harapan saudara untuk tahun 2021 melalui WhatsApp, WA, ke nomor telepon yang terpampang pada layar saudara. Bila saudara belum mengirimnya, tulis dan kirimkan kedua hal tersebut sekarang juga. Dalam ibadah awal tahun tersebut, kami, para penatua, akan menyerahkan semua pokok-pokok ucapan syukur serta harapan-harapan saudara tadi kepada Tuhan melalui doa. Selain itu, saya juga akan berdoa menyerahkan janji iman yang saudara buat untuk pembangunan gedung-gedung gereja kita di tahun 2021. Kalau saudara belum menulis janji iman tersebut, seperti yang telah saya jelaskan dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember kemarin, saudara cukup menuliskan nama saudara, jumlah yang saudara akan persembahkan setiap bulannya, dan mengirimnya melalui WhatsApp atau WA ke nomor telepon untuk hal itu. Saya ulang, cukup tuliskan nama saudara, dan jumlah dana yang akan saudara persembahkan setiap bulannya di sepanjang tahun 2021. Kalau saudara ingin memberikannya bukan dalam bentuk bulanan, tetapi secara sekaligus atau mungkin setiap 3 bulan atau yang lainnya, tuliskan hal itu pada pesan yang saudara kirim melalui WhatsApp tadi. Catat nomor telepon khusus untuk janji iman ini. Kita percaya langkah iman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan tidak akan diabaikannya. Dia yang peduli kepada orang yang tak berdaya adalah Allah yang sanggup menolong kita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang di dalam berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Karena Ia adalah pribadi yang peduli kepada umat-Nya. Sehingga tidak akan dibiarkannya kita menanggung beban kehidupan seorang diri. Dengan tangannya yang kuat dan yang tidak pernah lelah. Ia memegang diri kita, menopang diri kita, dan menuntun diri kita. Sehingga dengan demikian kita dapat berkata, ada hari esok di dalam Tuhan. Sebentar saya akan berdoa bagi saudara.
Memang 10 bulan terakhir yang kita lewati di tahun ini bukanlah masa yang mudah. Berbagai kesukaran sehubungan dengan wabah yang melanda seluruh dunia ini telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan. Di antaranya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Para pakar memperkirakan dampak dari kesukaran ini akan bersifat jangka panjang. Sebagai akibat, tidak sedikit orang yang dalam keadaan putus asa karena merasa dirinya tak berdaya untuk menanggung beban yang sangat berat ini. Namun dengan mengingat pesan yang Allah sampaikan melalui malaikatnya kepada para gembala di daerah Bethlehem, yaitu bahwa Dia peduli kepada semua orang, termasuk mereka yang sederhana dan kesepian, dan Dia tidak akan mengabaikan orang yang tidak berdaya. Kita akan mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepadanya. Kita yakin bahwa Dia yang berjanji adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Kita percaya bahwa Dia yang berjanji adalah pribadi yang sanggup untuk melaksanakan janjinya. Dengan bersandar pada kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita melewati tahun ini sebagai tahun yang benar-benar hidup atau fully alive. Dan kita akan memasuki tahun yang akan datang sebagai tahun awal yang baru atau restart. Dengan percaya kepada firman-Nya, kita dapat berkata kepada diri kita sendiri, jangan takut, Allah peduli padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau peduli kepada diri kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan seorang diri. Tak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi kesukaran seorang diri. Engkau telah berjanji dan Engkau telah menepati janji-Mu dan akan terus menepati janji-Mu. Bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada kesudahan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, tetapi Engkau menopang diri kami, meneguhkan hidup kami, menuntun hidup kami, menggenggam hidup kami dalam tangan-Mu, dan menetapkan hari esok bagi setiap kami. Kami sadar Tuhan, kami perlu Engkau. Kami sadar ya Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Itu sebabnya mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021, satu hal yang kami mohonkan ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saya berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan kesukaran yang mereka hadapi, di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Karena kuasa-Mu tidak terbatas, hikmat-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Saya berdoa saat ini Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, kasih dan kesembuhan itu. Membuka jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesukaran. Menyediakan jalan keluar bagi mereka. Menyembuhkan rumah tangga mereka. Menyembuhkan ekonomi mereka. Menyembuhkan masa depan mereka. Menyembuhkan hati mereka. Menyembuhkan seluruh kehidupan mereka. Karena kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami punya pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.